Di suatu sudut Banten, ada desa yang tak hanya menyimpan hamparan sawah dan permukiman, tetapi juga cerita. Cerita tentang kebersamaan, kesederhanaan, dan harapan yang tumbuh pelan-pelan. Inilah Desa Mogana, tempat di mana pagi dimulai dengan sapaan ramah dan langkah kaki yang selalu diiringi senyuman yang tulus. Kami datang bukan sebagai orang yang paling tahu, melainkan sebagai tamu yang ingin belajar. Belajar tentang arti gotong royong, tentang tangan-tangan yang saling menguatkan, dan tentang hidup yang berjalan berdampingan. Hari-hari di Mogana mengajarkan kami satu hal sederhana, bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang memiliki, tetapi juga tentang berbagi. Berbagi cerita, tenaga, dan juga waktu untuk satu tujuan yang sama. Desa ini bukan sekedar lokasi pengabdian. Ia menjadi ruang pulang sementara. Tempat kami belajar tentang arti kebersamaan yang sesungguhnya. Dan ketika waktu mengharuskan kami melangkah pergi, kami sadar bahwa sebagian dari hati kami akan selalu tinggal di sini. Terima kasih Desa Mogana untuk setiap pelajaran, setiap senyum, dan setiap kenangan yang tak akan pernah kami lupakan. Tentang nalar dan hati yang sedang berbunga. Malam nanti ada janji yang ditunggunya. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya. Tak sabarnya ingin segera malam tiba. 7 tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Lama-lama rasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya. Hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka. Lama-lama merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Kalau gue nggak KKM, gue nggak akan. Pia, logbooknya mana? Kalau aku nggak KKM, aku nggak akan ketemu teman yang kayak keluarga sendiri. Kalau gue nggak KKM, gue nggak bakalan pusing mikirin budget makan buat 21 orang.
Kalau aku nggak KKM, aku nggak bakal tahu sebingung itu cari menu makan sebulan. Kalau aku nggak KKM, aku nggak bakal ngerasain hidup tanpa sinyal. Kalau gua nggak KKM, mata gua gak bakal bintitan gara-gara mata gerinda. Kalau gue nggak KKM, gue nggak bakal ngerasain rapat internal setiap hari. Kalau gue nggak KKM, gue nggak akan ngerasain bikin RD setiap hari. Kalau gue nggak KKM, gue nggak bakal ngerasain rapat internal sampai jam 1 malam. Kalau gue nggak KKM, gue nggak akan pernah nemu keluarga separtitif ini dan juga teman-teman yang kayak keluarga sendiri. Kalau gue nggak KKM, gue nggak akan nge-save-in nomor-nomor perangkat desa. Kalau gue nggak KKM, gue gak bakal ngerasain diseret buat bangun tidur. Kalau nggak KKM, gue nggak akan pusing untuk visit ke rumah keluarga. Kalau gua nggak KKM, gua nggak bakal ngerasain disambut sama warga Mogana. Makasih Mogana. Kalau gua nggak KKM, gua nggak akan ngerasain beli galon 2 hari sekali dan kepleset sampai kaki luka. Kalau gue nggak KKM, gue nggak akan tahu rasanya disamperin bocil pas lagi menumbuk cabe. Kalau aku nggak KKM, aku gak bakal ngerasain hari-hari harus ke teras buat nyari sinyal waktu ngedit. Kalau aku nggak KKM, aku nggak akan tahu ada chicken harga 2.000 gopek. Kalau aku nggak KKM, aku nggak akan ngerasain jatuh 2 kali di sawah di tempat yang sama. Kalau gua nggak KKM, gua gak akan tahu kalau tiap hari memori HP gua penuh. Kalau gua nggak KKM, gua nggak bakal ketemu teman sekalian kalian. Tak sabarnya ingin segera izin pamit. Kami Dari Humas 7 tepat pamit. pesan singkat di Kami konsumsi izin pamit. Dadah. Kami dari logistik pamit bro. yang ditunggu jadi tak Kami bisa dari acara izin pamit. tak bisa Well. Kami dari PDD izin pamit. lama-lama rasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya. Hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langka.